Kadang kan media sosial itu membesar-besarkan sesuatu yang sebenarnya nggak terjadi dengan sesungguhnya. Namaste Miredus, kembali lagi ke channel Thai Apps, channel belajar di India. Hari ini Thai Apps kedatangan tamu baru, yaitu Pak Imam yang merupakan guru SMA 10 Samarinda yang baru aja study tour ke India. Beliau tentunya memiliki banyak cerita menarik, jadi jangan lupa untuk like dan subscribe dan nyalakan notifikasinya. Ya, nama saya Arif Subagio, guru di SMA Negeri 10 Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Apa pandangan Anda tentang India sebelum mengunjungi India? Ya, yang saya tahu di sosial media itu, India itu lihat kumuh gitu, kemudian kemarin itu ada kerusuhan anti agama Islam, seperti itulah. Kemudian saya tahu juga sana pendidikannya cukup bagus dari segi pendidikan, kemudian jadi penemuan teknologi gitu. Sebelum saya ke sana saya udah tahu. Apakah Anda khawatir berpergian ke India karena pengaruh sosial media? Ya, khawatir, terutama tentang itu intoleransi terhadap agama Islam. Itu khawatir ada terjadi sesuatu. Oh iya, saya ada dikasih tahu juga kalau di sana itu jangan keluar sendirian karena banyak kejahatan gitu waktu sebelum berangkat itu. Jadi kekhawatiran saya di situ. Jadi apa yang membuat Anda memilih untuk berpergian ke India? Penasaran aja, ingin melihat sendiri, tidak lewat media sosial gitu. Kadang kan media sosial itu membesar-besarkan sesuatu yang sebenarnya nggak terjadi dengan sesungguhnya, mungkin dimodifikasi atau seperti apa. Saya punya penasaran apa betul yang dikatakan orang sama yang ada di media sosial itu. Setelah mengunjungi India, apakah pandangan Anda berubah? Yang di media sosial itu kan seperti makanan jajanan itu nggak saya temui sih, nggak ada seperti itu. Cuma yang itu kekumuhnya itu masih saya lihat. Kalau kejahatan itu saya nggak lihat. Saya setelah 2-3 hari saya beranikan untuk berjalan sendiri. Saya keluar itu ke pasar-pasar itu malam atau pagi itu nggak baik-baik aja masyarakatnya. Nggak ada seperti yang disampaikan oleh teman saya, wah di sana ada banyak kejahatan. Tepatkah Anda menggambarkan India dengan kata-kata sendiri? Semerawut ya, terutama lalu lintasnya ya. Karena kan kita nggak terbiasa ya di Indonesia juga itu dengar itu kalau di jalan-jalan itu kalau sana mungkin biasa ya, suara klakson tuh di mana-mana sebentar klakson. Bagaimana pengalaman Anda dengan keamanan di sana? Keamanannya bagus saja. Bagus, banyak juga polisi-polisi di jalan itu saya lihat. Dan orangnya ramah-ramah sih, ya suka menyapa juga. Jadi banyak juga orang yang menyapa, artinya ramah gitu, seperti kebanyakan orang Indonesia. Bagaimana pengalaman Anda dengan toleransi keagamaan di sana? Secara detail saya belum bisa mendeskripsikan ya seperti apa, karena saya nggak terlalu lama di sana juga dan hanya beberapa kali saya cari musola untuk sholat itu agak kesulitan memang. Atau saya tidak diajak oleh Mr. Raffi itu ke tempat masjid atau musola yang bagus, itu nggak diantar ke sana mungkin ya. Jadi saya nggak pernah lihat. Kalau di Indonesia kan banyak sekali itu ya musola masjid yang besar-besar yang bagus-bagus. Selama di India saya nggak menemukan itu. Kalau dari toleransinya ya nggak ada sih orang yang
Ya saya nggak bisa mengidentifikasi orang itu suka atau nggak suka dengan agama Islam. Biasa-biasa aja. Apakah sistem kasta mempengaruhi interaksi sosial di sana? Nggak sama sekali. Jadi mereka sama aja, sama dengan di Indonesia. Jadi nggak ada orang yang diwakan atau dianggap lebih bagus posisinya. Saya pikir saya perhatikan sama aja. Apakah Anda merasa nyaman dan senang berpergian ke sana? Senang tapi kurang nyaman. Senang tapi kurang nyaman. Kurang nyamannya ya itu lingkungannya, karena mungkin pas cuacanya juga lagi musim dingin ya, agak suka dingin itu. Kemudian nggak nyamannya itu yang saya bilang tadi, kondisi yang semrawut. Kemudian kan terutama di New Delhi itu ya terasanya hangat gitu, polusi udaranya tinggi sekali waktu itu ya, mungkin nggak tahu kalau hari-hari ini. Yang bikin nggak nyamannya itu. Tapi senangnya bisa mengenal banyak sih di India. Bisa pergi ke pasar-pasar, bisa pergi ke institusi pendidikan, ke tempat-tempat wisata bersejarah. Berapa kota yang telah Anda kunjungi di India dan mana yang paling menarik? Di Agra sama di Jaipur. Ya, kami sempat sholat. Ya, itu di Jaipur saya sempat menemukan masjid yang agak banyak itu, agak bagus di Jaipur itu. Kayaknya muslimnya banyak di situ. Dan kotanya lumayan bersih lah. Bagaimana pandangan Anda tentang biaya hidup di India? Murah banget. Murah banget. Mungkin untuk ukuran penghasilan di Indonesia 1 bulan, di sana bisa untuk 2 bulan. Jadi saya anggap murah sekali sana biaya hidup. Biaya makan, biaya penginapan di hotel, biaya pendidikan, saya tanya-tanya itu murah sekali di sana. Apakah makanan di India sesuai dengan selera Anda? Nggak sesuai. Sudah saya paksa-paksakan tetap sampai kayaknya sudah di semester Rafi udah pesan kan, mungkin bumbunya dikurang-kurang itu tetap masih nggak sesuai, karena sana kayaknya terlalu mencampurkan rasa cengkeh sama kapulaganya, itu yang saya nggak cocok. Apakah makanan halal mudah ditemukan di India? Di sana kan jarang sekali makanan hewani ya, nabati banyak, jadi mudah sekali menemukan. Untuk soal makanan tuh nggak masalah di sana. Apa pengalaman perjalanan yang paling tidak terlupakan selama Anda berada di India? Nggak terlupakannya ya waktu ke Taj Mahal itu, ya, sebuah pemandangan yang luar biasa menurut saya, momen yang memang layak untuk dijuluki keajaiban dunia itu yang nggak lupa menurut saya. Apakah Anda melihat kesamaan antara India dan Indonesia? Kayaknya untuk kehidupan masyarakat kecil itu ya, kalau saya kan di sana nggak masuk ke desa-desa ya, kita lebih interaksinya kan ke pasar-pasar ya, pasar-pasar tradisional. Itu ya, kalau di Indonesia itu orang Jawa ya, Java ya. Jadi budayanya kurang mirip-mirip aja gitu. Kalau bikin makanan pakai tangan telanjang itu ya sering saya temui juga di Indonesia seperti itu, kayak budayanya gitu. Kemudian kayak pasar malam itu, ada pasar malam juga, ada Toyota di sana. Ada di Indonesia itu sering pasar malam itu. Saya suka pergi ke pasar malam. Makanya kalau ke sana masuk hotel itu malam saya keluar langsung jalan-jalan ke pasar malam. Apakah Anda mengunjungi lembaga pendidikan selama Anda berada di sana? Ya, saya mengunjungi satu sekolahan tingkat SM, sekolah menengah di Mount Abu, kemudian 2 perguruan tinggi di Manaf sama Bennett University, itu yang kunjungi. Bagaimana pengalaman Anda dengan fasilitas kampusnya? Kalau yang saya kunjungi ya lembaga yang luar biasa ya,
yang saya kunjungi, karena kita kan tidak mengunjungi semuanya. Yang saya kunjungi kan itu Mount Abu itu luar biasa sekali. Sekolahnya yang lengkap dengan segala fasilitas, dengan kegiatannya yang bagus lah menurut saya. Kegiatan ekstrakurikulernya juga, pengembangan dirinya anak-anak juga bagus sekali. Sarana olahraga yang lengkap. Di kampusnya juga gitu, kita kunjungi kampus-kampus yang menurut saya bagus ya kampusnya. Kayak Bennett itu, saya tertarik dengan Bennett itu, kampus yang luar biasa itu. Kita lihat alumninya bisa bekerja di perusahaan-perusahaan internasional, luar biasa itu Bennett itu. Ada 2 perguruan tinggi yang saya kunjungi, itu Bennett sama itu Sardai. Tapi saya tertarik dengan Bennett itu. Lengkap sekali di situ. Bagaimana dengan IELTS atau TOEFL? Apakah diperlukan? Ya butuh itu. Butuh sekali. Kalau untuk orang Indonesia, kalau nggak punya TOEFL atau IELTS yang bagus untuk kuliah, terutama yang kita kunjungi kan untuk mungkin sekolah internasional ya, perguruan tinggi internasional ya, Bennett sama yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris. Itu perlu sekali itu, dibutuhkan itu. Bagaimana dengan pelajarannya? Lebih banyak teori atau lebih banyak praktek? Lebih banyak praktek. Kalau saya sempat masuk kelas, juga mengunjunginya. Kalau di kampus itu di tempat-tempat laboratorium itu, sehingga porsinya mungkin teorinya itu sekitar 25% ya gurunya nyampaikan. Setelah itu lebih banyak prakteknya. Saya amati seperti itu. Bagaimana dengan biaya kuliah di India? Lebih murah. Seperti saya sampaikan tadi, biaya hidup di sana, biaya pendidikan itu jauh lebih murah dibandingkan di Indonesia. Artinya recommended untuk orang tua atau siswa-siswa yang ingin kuliah dengan biaya murah, itu pilihannya di India itu udah bagus, tepat menurut saya. Apakah mahasiswa internasional ada di sana dan dari negara mana aja? Ada, saya kemarin sempat kenalan interaksi sama Zimbabwe sama Burma. Kalau Zimbabwe memang bahasa pengantarnya Inggris ya di sana, makanya dia lancar sekali. Tapi kalau yang Burma itu bagus ya, yang cewek itu sama cewek. Ya beberapa bulan di India udah hebat sekali bahasa Inggrisnya. Gitu, dari Asia, dari Burma, yang dari Afrika, dari Zimbabwe saya lihat. Apakah perkuliahan di India menjamin pekerjaan bagi lulusannya? Setahu saya, setelah saya ke sana itu, yang di Bennett itu yang ditampilin, yang kerjasama dengan Meta, dengan Google, dengan perusahaan-perusahaan besar, Amazon apa-apa itu. Di situ ada tertera, bahkan tertera alumninya, situ sudah penghasilannya udah miliaran, ada ya gitu ya, yang diterima di. Jadi mereka udah kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Apa pengalaman Anda yang paling tidak terlupakan selama berada di perkuliahan India? Kalau dari fasilitasnya saya lihat Bennett itu luar biasa ya pengalamannya. Gedungnya bagus-bagus, sarana yang lengkap, sudah menggunakan teknologi termodern lah. Kemudian kalau di Sarda itu pengalaman saya menginap di asramanya itu. Datang, ada universitas yang menyediakan penginapan untuk orang-orang tua yang mau berkunjung di situ. Apakah Anda merekomendasikan India sebagai tujuan bagi mahasiswa dan orang tua? Saya rekomendasikan dari yang dari universitas yang saya kunjungi bisa bagus lah universitasnya, dari segi kualitasnya juga bagus, biayanya bagus, mutunya juga bagus. Bagaimana dengan kata penutup untuk mahasiswa yang mempertimbangkan belajar di India? Untuk calon mahasiswa, untuk anak-anak SMA dan orang tua yang ingin menyekolahkan atau melanjutkan pendidikannya setelah lulus SMA, perguruan tinggi atau universitas di India adalah
pilihan yang bagus menurut saya. Dilihat dari segi biaya, dilihat dari segi kurikulumnya, sarananya, dan ada jaminan beberapa perguruan tinggi yang memberikan jaminan untuk bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan internasional. Dan satu lagi di sana itu bagusnya perguruan tingginya menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris. Ya, penting sekali untuk dunia kerja di internasional. Wah, menarik banget ya. Terima kasih Pak Imam atas informasinya tentang India. Bagaimana Meredos? Tertarik gak nih untuk berkuliah di India? Kalau tertarik, jangan lupa untuk like dan subscribe dan nyalakan notifikasinya. Kalbi Alfida, Nakena, Firmilengge.